Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Aya di acara podcast. Kali ini aku kedatangan sama teman seperjuangan aku juga di Stay yang udah jadi mahasiswa akhir ya, di semester akhir. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Rahma. Aku tuh di Stay udah dari tahun 2018 berarti ya? 2018. Nah, kakak Rahma nih berarti kan sebelum masuk ke Stay pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan juga, alasan-alasan kenapa sih kakak milih Stay? Sebenarnya tuh awalnya pengennya tuh ya balik lagi semua pasti maunya negeri ya. Iya benar-benar sama pasti waktu SMK itu kan aku SMK bukan SMA. SMK. Itu aku nyoba daftar SNM tapi waktu itu tuh nggak ngerti SNM apa, terus pas nyari waktu itu tuh awalnya sebenarnya maunya desain. Karena, mau desain? Iya mau. Kakak sendiri waktu di SMK jurusannya apa? Ambil desain juga. Oh desain juga. Ya, makanya maunya nerusin ini aja kali ya, desain kan biar sekalian dan sejalan. Pas SNM nyarilah tuh yang universitas yang ada desain, misalnya jurusannya desain, tapi tuh nggak nemu. Akhirnya karena udah telanjur daftar kan, kalau toto mundur tuh katanya nanti nggak boleh kan. Oh jadi kakak udah daftar di sini atau gimana? Enggak, daftar SNM dulu. Oh udah daftar SNM. Katanya kalau toto mundur kita nggak apply universitas apa nanti jadinya menjelekan sekolah kita. Iya, kasihan gitu. Sama yang adik kelasnya kan. Jadi ya udah ngasal aja waktu itu ngisi karena nggak ada yang dimau, itu tuh desain nggak ada yang dimau, terus ya udah ngasal aja ngisi. Terus habis itu ya nggak lulus juga sih, orang emang asal juga. Iya. Alhamdulillah juga. Belum rezeki. Iya, habis itu pas lulus nyoba SBM. Iya, nyoba SBM. SBM-nya tuh di mana, Kak? Tapi aku waktu itu sih setahun dulu sih nggak kuliah. Oh, setahun. Kenapa? Habis SBM kan gagal, terus masih kayak aduh gagal nih. Aduh gagal, pasti maksudnya masih kepikiran gitu ya, masih down. Masih biaya pendaftaran kan juga nggak murah. Iya, benar-benar. Waktu itu 300 ya kalau nggak salah, tuh 300.000 lah itu kan, kayak udah SBM juga, terus waktu itu daftar apa gitu di UNJ juga, terus kayak bayar juga. Iya, terus soalnya takut kita udah ngeluarin uang tapi ternyata nggak keterima juga kan. Nggak masuk ya mungkin tapi emang ya kurang kerja keras juga belum rezekinya ya, emang terus belum. Habis itu ya udahlah kerja dulu aja, memutuskan kerja. Kakak jadi kerja di mana? Waktu itu kerja di salah satu online shop. Kalau tahu brandnya tuh Teratu Beauty. Dia beauty vlogger juga. Iya tahu. Dulu tapi dia belum segede sekarang, maksudnya dia masih rumahan gitu. Dia kerja di situ jadi admin online, kerja dari jam 9 sampai jam 5. Dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Itu pekerjaannya, terus baru di tahun berikutnya kakaknya baru nyoba. Iya, terus kan udah kerja terus kayak tapi kayaknya kalau nggak kuliah ngapain ya? Iya, gitu, benar. Apalagi kalau misalnya kayak orang tua masih bisa juga, masih ada. Terus kayaknya orang tua emang pengen anaknya juga punya pendidikan yang bagus. Pastinya pengen gitu semua kan. yang terbaik dong. Iya, pengen terus semua yang terbaik. Nanya lah mau kuliah nggak, kayak pengen sih tapi di mana ya nggak tahu, karena balik lagi aku bukan tipe orang yang social butterfly yang ini kenal ini gitu, kayak biasa di rumah. Anak yang biasa rumahan ya. Rumahan. Terus abis itu ya udahlah nyari lah di Google kan universitas gitu, udah ketemu beberapa kandidat gitu, salah satunya Stay. Kalbis dulu karena aku belum nggak tahu sama sekali Stay itu waktu itu pas ngesearching kayaknya nggak ada gitu, nggak show up gitu gitu. Terus akhirnya di Kalbis udah daftar, udah tes, terus tes udah terima, pokoknya tinggal benar-benar selangkah, tinggal waktu itu bayar uang gedung kalau nggak salah. Tinggal bayar uang gedung ya. Uang gedungnya kan lumayan juga ya. Lumayan loh itu Kalbis kalau nggak salah 15 ya. Waktu itu 15 ya. Aku ngambil desain gitu nggak salah. Oke. Emang jurusan mahal gitu ya. Iya lupa waktu itu, pokoknya antara dua itu deh ngambilnya. Terus pas mau bayar tuh waktu itu ada satu donan kayak kendala mau bayarnya gitu loh, jadi kayak si bagian administrasinya kayak kurang menjelaskan, jadi miskomunikasi. Misinformasi juga kali ya. Jadi aku kira kayak bayarnya bisa besok atau apa, ternyata harus semuanya uang gedung, uang semester tuh harus hari itu juga gitu terakhir. Iya, sementara gedung doang. Iya, sementara kakaknya pikirnya uang gedung doang kan, jadi kan nggak gitu ya, banyak banget. Terus akhirnya bingung kan tuh, terus akhirnya temen waktu itu ada yang masuk sini ngasih tahu kayak ini ada Stay, ini ada kampus ini dekat, terus kan kampus apa di mana? Awalnya memang belum tahu sama sekali ya. Mungkin karena emang nggak pernah main juga balik lagi. Karena emang ya. Ini kampus di mana gitu kampusnya, kayak pas tahu terus dianterin ke sini kan, daftar ngambil aja dulu, daftar terus bayar berapa ya daftar? 250 kayaknya. Sekitar segitu kan bayar, masih udah daftar terus kayak, tapi sebenarnya belum hati tuh belum kayak nggak mau karena masih pengen di Kalbis tadi, masih kayak nyesek gitu kan. Iya, pengen nyesek karena udah pengen ngebayar tapi nggak jadi. Udah kuliah di sini gitu. Iya, apalagi di sana kan dapat jurusannya sejalan kan, desain sama desain. Terus habis itu kayak tapi udah bayar 2,5 masa? Iya.
ini tuh dah gitu kayaknya gampang banget gitu kan, kayaknya memutuskan untuk move on gitu ya. Udahlah masuk aja, bismillah kan, kuliah mah di mana sama aja, tergantung kita lagi, siapa tahu malah dapat teman-teman yang emang pilihannya Tuhan, mungkin ini jalannya Tuhan kali. Udah ya udah milih sini, habis itu mencoba kayak ya udah masuk, terus temennya malah nggak jadi masuk. Malah kenapa? Itu dia ada kendala biaya apa gitu, ada kenapa gitu, sakit kurang tahu, tapi dia akhirnya memutuskan tahun depan. Dia lebih tetap masuk sini, tapi dia akuntansi kan, aku manajemen. Tapi tetap beda gitu kan. Tapi kan dipikiran kayak ya mending ada temennya. Iya sih. Kalau nanti pas lagi mau satu apa kan, ada temennya. Iya, pas datang nggak ada temennya. Tau-taunya malah sendiri. Ketinggalan gitu ya temennya. Sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada temennya kayak ayah juga, lain-lain juga. Nah, kakaknya sendiri sekarang kan mahasiswa semester akhir. Pasti kan udah nggak lagi ngerjain skripsi juga kan. Nah, selain skripsi kakak tuh ada kesibukan lain nggak? Sebenarnya sekarang 1 tahun sampai 6 bulan terakhir ini, kurang lebih 8 bulan terakhir ini lagi ada ngerjain jualan online. Bisnis kakaknya? Iya, jualan online gitu. Wah, hebat banget. Umurnya masih 20-an udah. 23 udah tua. 23 itu masih standar muda loh, belum 25 ke atas itu udah punya bisnis sendiri. Alhamdulillah, kecil-kecilan masih belum. Tapi tetap aja itu pasti butuh modal dong kak? Iya, butuh modal yang lumayan sih. Alhamdulillahnya orang tua bisa provide, jadinya juga bisa orang tua jalan. Juga mendukung ya, mendukung. Alhamdulillah orang tua ngedukung dulu lah. Pasti orang tua ngedukung yang terbaik. Iya, pasti. Asal positif pasti ngedukung. Tapi sebenarnya orang tua ngedukung juga karena kakaknya udah punya visi dan misi yang jelas. Udah, waktu itu iseng-iseng dulu awalnya tuh kayak apa ya, kayak kecemplung gitu loh. Kecemplung, kenapa? Kenapa di awalnya kecemplung? Tuh emang pengen, ada dulu tuh dari SMK juga udah pernah jualan online, dulu jualan botol-botol tumbler gitu. Iya, memang waktu itu tren viral, cuman dulu kan nggak ngerti cara jualannya gimana, terus kalau di sosial media gimana, terus karena dulu kan juga nggak seperti sekarang kan, nggak digital banget seperti sekarang. Kalau mau promosi ke selebgram tuh kayak wah harganya segini, gimana ya cara biar bikin worth it-nya gitu kan, nggak ngerti namanya masih SMK, jadi ya ditinggalkan gitu aja lah. Padahal lumayan waktu itu. Terus lumayannya itu kira-kira pada dapat omset berapa kan? Baru jualan tuh kayak seminggu, terus waktu itu kayak botol tuh ada laku sekitar 40-an gitu kan. Untuk banyak baru iseng, untuk anak SMK, anak masih kecil gitu, iseng-iseng posting juga jual lebih dari ratusan. Nah waktu itu langsung wah seneng banget kan, cuman balik lagi karena nggak bisa kontrol uangnya, nggak tahu kalau promo itu harus promosi, harus ada itu kita nggak ngerti, jadi ya udah duitnya buat dipakai main yang aja, dipakai main, yang hangout gitu-gitu ya kayak. Berarti sekarang kakaknya udah ngerti kan, udah ngerti cara masih belajar. Nah itu kakak berarti udah pernah endorse selebgram atau gimana? Endorse dulu pernah endorse kalau dulu, tapi sebelum zaman TikTok yang kayak sekarang. Dulu dia artis TikTok gitu. Terus nge-endorse dia juga lumayan, terus ada selebgram juga, Lula Lava pernah sama dia juga. Tapi sekarang udah nggak jualan botol lagi sih, jual skincare juga. Jual skincare. Iya, terus abis itu ada beberapa lah mikro influencer gitu kan, lumayan bagus juga. Iya. Sekarang kan emang terkenal lagi micro influencer karena terkenal hanesnya kan, jadi iya betul. Karena orang sekarang tuh melihat atau membeli sesuatu itu kan dari review juga kan, dari review. Penting banget ya. Nah aku pengen nanya nih, kan kakak dulunya jualnya botol tumbler, tapi sekarang malah jualnya skincare. Nah alasan apa yang kakak milih skincare buat jadi peluang bisnis kakak sekarang? Sebenarnya kayak balik lagi tadi kayak kecemplung, waktu itu tuh ada salah satu brand namanya Camille. Camille, masker organik ya. Wah terkenal banget sampai sold out di mana-mana. Waktu itu tuh parah sih, penasaran kan, mau beli apa sih nih, mau beli itu kan. Jadi awalnya tuh karena penasaran mau beli, nggak ada. Terus ada di Shopee tuh banyak banget yang jual, tapi harganya udah gila-gilaan. Pricey banget ya. 2 kali lipat dari harganya, dan menurutku itu kayak ngapain nggak worth it, ngapain, mending nunggu aja. Terus waktu itu iseng kan, ngewar tuh kan, open jam 9 gitu, ngewar terus dapet banyak, kayak coba kali ya, iseng ditaruh di Shopee, iseng dipromoin, banyak yang mau ikut PO, jadi aku kayak just tip gitulah, just tip warnya. Ya terus habis itu berlangsung 3 bulan, 4 bulan itu lagi libur kuliah. Itu tuh kayak udah laku 500 piece gitu. 500 piece dari modal iseng-iseng Kak? Dari maskernya doang. Dia ada masker, ada scrubnya gitu. Wow, keren banget sih itu. Makanya iseng-iseng posting doang, kayak just tip gitu. Karena yang lain tuh just tip harganya kayak ngambil untungnya 20.000, 30.000 sampai 100.000. Aku cuma di bawah itu, dan orang lebih milih ke aku kan. Iya. Karena memang
kalau yang nggak tahu nggak apa-apa ngambil untung sedikit, yang penting banyak yang kuantiti yang diminta sama pembeli itu tuh lebih banyak ya, kayak daripada untungnya besar tapi kuantiti yang dimintanya tuh sedikit. Kan kalau kayak murah gitu kan orang kayak kesini aja ngasih tau teman-temannya gitu kan. Iya, karena emang kebukti juga waktu itu ada orang beli, dia sekitar beli 10 masker di aku just tip, terus habis itu dia beli lagi, dia ngomong kayak iya aku dikasih tau sama teman aku gitu kayak. Berarti kan emang benar-benar kayak karena murah, walaupun ya mungkin untungnya dikit ya, tapi kan bisa jadi banyak orang jadi kita ke dia aja gitu karena dia lebih murah, pilihannya jadinya ke aku, karena yang lain mungkin mahal banget atau terus kayak mungkin packingnya jelek gitu. Terus habis itu juga kan itu udah tuh kayak sekarang udah kembali barangnya udah tidak sesusah itu. Terus habis itu ngapain ya jualan skincare yang lain, jadi reseller. Jadi reseller. Terus habis itu tapi jualannya di mana ya? Kalau di Shopee tuh kan adminnya gede banget. Terus waktu itu kan aku pengguna Twitter, aku nggak begitu main Instagram dan nggak aktif TikTok juga, nggak begitu aktif. Terus di Twitter tuh ada salah satu aplikasi baru namanya GoStore. Jadi dia dari aplikasi GoPay. Nah dia tuh ngasih cashbacknya tuh gede-gede sampai 90.000. Nama aplikasinya GoStore? Dia nggak aplikasi sih, modelnya website. Website gitu. Bayarnya pakai GoPay nanti dapat cashback 90.000 dan itu tuh jadi kan gede banget, gede banget. Kayak belanja 250 cashback 90 aja udah. Harga barangnya jadi lumayan. Ya pasti orang tergiur dong. Orang tergiur semua. Terus aku waktu itu juga nggak nyetok sebenarnya, kayak iseng aja deh, naruh aja iseng dulu aja naruh kayak gitu modal kan. Bismillah ya berani ya benar cuman hidup sekali kan. Taruhlah di GoStore itu daftar gitu-gitu segala macam. Terus pas taruh aja deh kayak aja produk Aquaskin, produk Empure gitu, taruh aja padahal barangnya nggak ada di rumah, nggak stok sama barangnya sekali. belum ada tapi belum posting ada, aja dulu posting gitu kan. aja dulu, siapa tahu orang ini. Tapi emang di situ setnya aku set PO, tapi aku bilang kayak iya set PO biar nggak ke cancel gitu. Iya. Tapi emang kadang soalnya emang ada kendala juga kan karena aplikasi baru. Abis itu rame banget kayak waktu itu 6 bulan terakhir tuh lumayan lah aku bisa untungan. Terus kan itu karena aplikasi baru jadi belum ada adminnya kan, belum dipotong belum ada biaya admin. Jadi keuntungannya masih 100% buat kita gitu kan. Makanya kayak wah banyak banget. Terus abis itu yaudah nyoba nyetok satu gitu kan. Akhirnya lumayan banyak gitu kan. Terus abis itu mikir kan, tapi kalau stok satu doang terus kayak yang beli banyak nanti orang nunggu kan, kasihan. Kan orang karena nggak semua orang mau menunggu. Orang gitu pasti kan nggak main kalau belanja maunya cepet sampai kan. Terus ya udahlah nyetok aja Bismillah dan bilang ke orang tua kayak ini mau jualan ini gitu, ini tapi udah ada buktinya, udah ada untungnya segini, dikasih tau lah. Tinggal meneruskan aja kan gitu. Uangnya juga nggak sedikit waktu itu mau minjemnya kan. Terus kayak orang tua kayak ya udah yang penting ya bukan, yang penting ini benar, duitnya dipakai benar. Terus kayak yang penting berjalan dengan ini terus duitnya nggak hilang, maksudnya nggak bermanfaat gitu. Terus ya udah akhirnya kalau sekarang sih udah ke Shopee juga, alhamdulillah udah jalan lah, masih setiap hari adalah 12 gitu karena kan masih di Shopee tuh masih dikit kan. Kalau di Shopee kan saingannya banyak banget. Tapi lumayan lah tiap hari, insya Allah pasti ada gitu. Udah stok juga barangnya di rumah. Jadi ya udah lumayan jalan sih gara-gara iseng-iseng doang. Ya itu karena kita nggak pernah tahu ya awalnya iseng-iseng, tapi itu ternyata menguntungkan bagi kita. Iseng serius karena itu yang kita bisa lihat rezeki orang kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu datangnya dari mana, datangnya kapan gitu kan. Aku juga ada ceritanya, maksudnya kayak rezeki itu jadi aku kan jualan produk beberapa nih, anggap aja produk toner. Nah itu tuh kalau di aku misalkan harga memang murah, tapi waktu itu aku kan nggak daftar gratis ongkir yang ekstra karena adminnya gede banget, bisa satu barang. Jadi gratis ongkir itu kita yang bayar? Karena admin itu kayak berapa ya, 5% atau berapa persen atau 3% gitu. Jadi adminnya kita yang tanggung kalau kita pasang gratis ongkir gitu ya? Dari total barangnya gitu. Jadi terus kalau gratis ongkir ekstra lebih gede lagi kan. Makanya aku nggak daftar yang gratis ongkir ekstra karena ngincer kalau event-event kayak tanggal sekarang tanggal 20 gitu kan biasanya ada bonus gitu-gitu aja, kayak dikit-dikit aja dulu kan. Terus waktu itu ada orang dia bayar ongkir. Sebenarnya kalau di total kayak misalkan harganya totalnya sama ongkir 89. Sementara di toko lain ada harga yang 80.000 tapi free ongkir. Tapi dia belinya di aku. Gitu kan. Iya, itu yang kita bisa bilang rezeki itu ada aja gitu. Udah diatur gitu kan. Walaupun produknya sama, walaupun harganya lebih murah. Pesaing gitu kan. Tapi belum tentu rezeki itu kesana gitu kan, karena udah masing-masing. Terus juga kalau aku tuh ada selalu ngasih freebies tuh gelang gitu. Freebies gelang? Gelang gitu, gelang dari manik-manik gitu tuh kayak
setiap beli pasti aku kasih, mau beli harganya lebih murah atau pasti aku selalu kasih. Itu mungkin itu yang bikin orang jadi pengen beli kali ya. Terus jatuhnya sebagai gift gitu ya, Kak? gift, terus juga selalu maksimalin bintangnya 5, karena kan kalau udah 4,8, 4,9 kan jadi kayak kenapa 4,9 ya, kenapa 4,5 gitu. Enggak, yang masalah bintang ini bukannya itu dipengaruhi sama rating dari pembeli? Iya, rating dari pembeli, kayak kita selalu gimana caranya berusaha untuk menjaga. Makanya kita kasih free gift gitu kan, biar orang kayak oh ini pasti kan seneng gitu buka paket. Iya. Buka paket. Ini, ada giftnya kan, karena kan kita sendiri jarang kan kalau kita beli paket dapat gift gitu kan. Kadang kan giftnya kayak cuman permen. Iya, walaupun giftnya gelang gitu atau apa gitu. Ini kayak bagi kita kayak iya, itu aja, kayak gitu. Udah terus mau banget gitu kan. apa namanya? Tapi bagi orang kayak wah gelangnya bagus banget gitu kayak. Aku beli ini dapat ini, belum pernah lah aku dapat di toko-toko lain gift gitu kan. Sih belum ada orang ngasih gift gelang yang kayak aku sekarang. Oh gitu. Iya. Nah tapi untuk mendapatkan giftnya ini ada minimal transaksi tertentu atau enggak semuanya? Yang penting beli satu barang aja pasti dapat. Oh dapat gitu. Iya. Wah keren banget sih kakaknya. Iya. Semua sih dikerjain sendiri juga, gelangnya jadi bikin sendiri, makanya jadi nggak ada yang nyamain. Dibikin sendiri juga? Bikin sendiri. Kalau di Shopee ada yang jual tuh harganya goceng. Wah kita bisa jadi kan orang mikirnya kayak wah Kak Rahma ini multi talent banget ya. Biasa aja sih. Maksudnya dia ngerjain adminnya sendiri dong, berarti packagingnya juga sendiri. Packaging sendiri, terus nyiapin gift juga sendiri. Terus habis itu masih kuliah. Skripsi juga kan. Itu cara ngebagi waktunya gimana tuh Kak dengan jadwal yang padat seperti itu? Sebenarnya sih nggak segitu padatnya juga, cuman kayak masa? Nggak segitu padatnya, kayak masih banyak orang yang lebih padat lagi mungkin. Iya, mungkin. Tapi kan untuk seumuran Kak Rahma juga bisa dibilang padat dong. Ya mungkin, alhamdulillah lah. Paling kayak kalau skripsi misalkan ngerjain, nggak tahu ya, kalau aku ngerjainnya tuh selalu malam. Kalau siang tuh kayak selalu malam. Tapi kakaknya nggak ngantuk kalau malam? Enggak, paling jam 9, jam 10. Nggak pernah mau begadang juga, karena kayaknya kalau begadang menurutku nggak worth it. Iya, nggak worth it kesehatan juga karena kan. Untuk kayak skripsi ya amit-amit ya, ulang nggak masalah, tapi kalau kesehatan kan iya benar-benar. Iya, nggak bisa gitu. Kalau skripsi bisa diulang, bisa dikerjain kapan aja gitu. Tapi kalau kesehatan kita udah drop, nggak ada gantinya. Iya, apalagi kesehatan itu mahal banget. Kesehatan itu mahal banget. Lagi sekarang kayak di masa pandemi kayak gini, sekali sakit tuh bisa sakitnya lama gitu kan. Swab, gitu. Iya, benar. Kayaknya nggak mau begadang sama sekali, nggak begadang. Kedua, paling kadang kan kayak misalkan ada orderan itu langsung di packing, langsung nanti kalau nganter mungkin sebisa waktunya sekalian jalan kan. Tapi kalau packing langsung di packing. Jadi langsung dikirim, jadi customer juga, oh ya ini cepet banget pelayanannya gitu. Jadi nilai plus juga. Terus kalau skripsi biasanya ngerjainnya tiap malam. Tapi kalau nganter itu kakaknya paketnya dijemput sama kurir atau kakaknya nganter sendiri? Nganter sendiri. Soalnya kalau dijemput kurir tuh kadang waktunya, kadang mereka sering misalkan kita jam 6 atau jam 9, ntar dia kayak besoknya gitu. Jadi kan jadi terlambat ya, jadinya duit juga kan cash flow-nya jadi lama. Iya gitu. benar. Nah berarti tips dari Kak Rahma nih untuk membagi waktunya tuh yang pertama adalah jangan bergadang, jangan pernah begadang. Benar. Terus selalu mengerjakan pekerjaan tepat waktu ya. Kalau misalkan ada orderan, langsung dikerjain packingannya segala macam. Terus skripsi juga langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Gitu. Skripsi juga tentang ini sih, tentang jualan juga, semoga lancar. Iya, semoga lancar. Terus gimana? Ya kan waktu itu bingung ya, ini objeknya apa, nggak tahu kayak oh ya kan aku punya jualan, jadi pakai itu aja. Terus jadi alhamdulillah di ACT sama dosennya, makanya semoga lancar. Udah bab 3 sih, semoga berarti nanti nyari ininya doang. Salah satu manfaatnya tuh bagi perusahaan sendiri dong. Iya benar. bisa kayak waktu itu juga ngomongnya kayak ini bagi manfaatnya kok. Ini ke siapa? Emang ini perusahaannya? Perusahaan saya Pak. Ini saya Pak. Oh ya udah bagus. Jadi untuk bahan pertimbangan kedepannya lagi kan perusahaannya lebih. Jadi tahu juga. Ya jadi itu tuh menurut kita sih itu hal yang bagus banget ya kayak skripsi dari perusahaan sendiri gitu kan. Jadi kita lebih tahu. Terus bisa tahu juga nanti apa yang kurang, apa yang betul. Dan kalau misalkan skripsi kita juga bagus, itu juga bisa buat ini kan, apa namanya, sebagai manfaat kedepannya untuk itu kakak sendiri kan, perusahaan atau bisnis kakak sendiri gitu kan. Nah, oke, jadi kayaknya sekian tips-tips dari Kak Rahma yang sangat bagus banget, mulai dari cara berjualan online, berbisnis online di tengah pandemi gini. Berarti cari konten-kontennya, yang cari produknya juga yang lagi eksis, yang lagi viral gitu kan. Terus juga harus membagi waktunya dengan kuliah, karena bagaimanapun pendidikan tetap yang pertama ya kayak. Nah, kayaknya segitu aja
podcast kita hari ini dengan Kak Rahma yang sangat-sangat bermanfaat bagi kalangan muda, kalian seperti mahasiswa-mahasiswa yang ingin tetap kuliah tapi tetap ingin berpenghasilan sendiri ya Kak ya. Oke, segitu aja guys.